Mohon ditegaskan kepada BPKAD Kota maupun BPKAD Provinsi agar taat akan aturan dan dapat menghargai balai lelang DJKN KPKNL yang dirikan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, apalagi bangunan MPP Mall Pelayanan Publik ini, nilai jualnya sudah di atas ratusan juta rupiah. Kenapa BPKAD seperti mengambil tugasnya KPKNL? Lantas untuk apa KPKNL didirikan? Lantas apalagi kerjaan pegawai KPKNL? Jangan sampai pegawai KPKNL makan gaji buta, jika PNS masih tidak taat dan tidak menghargai balai lelang KPKNL dan BPKAD masih melelang sendiri. Saya ditawarkan bongkaran bangunan MPP Mall Pelayanan Publik Pekanbaru oleh BPKAD dan saya diminta memasukkan harga dengan segera, meskipun saya sangat paham bahwa ini sudah tidak benar dan saya ikuti. Sebenarnya saya sangat ingin tahu apakah benar bisa dilelang secara lelang tanpa KPKNL, apakah bisa SK dikeluarkan atau apakah lelang ini ada unsur kecurangan panitia. Perlu diketahui bahwa saat saya mengantar langsung penawaran saya yang senilai Rp365.555.550 kepada panitia yaitu Pak Fitra langsung membuka amplop penawaran saya yang masih bersegel lem, alias penawaran saya langsung Pak Fitra buka di lokasi gedung MPP. Nah, apakah lelangnya begitu? Dibuka di tempat. Semua ini seperti ada unsur kebocoran harga peserta dan nantinya yang menang adalah orang terdekat atau orang spesial saja. Hari ini tanggal 25 September tahun 2023 telah adanya pengerjaan pemasangan seng pagar yang infonya dilakukan oleh pemenang pembelian bongkaran bangunan MPP, Mall Pelayan Publik, yang dilelang oleh Bokat Kota Pekanbaru tanpa balai lelang negara yaitu DJKN KPKNL. Informasi dari Pak Afik Pak Fitra, dan Buk Zikra sebagai yang berwenang di BPKAD Kota telah mengambil keputusan melelang tidak di balai lelang DJKN KPKNL beralasan dalam keadaan mendesak dan lamanya nilai keluar dari KPKN itu sendiri. Dan khawatir semakin hilangnya barang-barang yang sudah tidak ada lagi bangkai atau barang bukti elektronik atau furnitur seperti AC, komputer, printer, filing kabinet dan lain-lainnya di lokasi gedung MPP Mall Pelayanan Publik, yang kata Pak Fitra sudah dihilang alias dicuri. Siapa yang mencuri? Adakah BPKAD atau pemilik aset membuat laporan ke kepolisian? Apakah mungkin di kawasan yang padat keramaian dan yang dijaga Satpol PP dan adanya CCTV 24 jam masih bisa dicuri maupun dimasuki pemulung? Lantas siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya barang aset milik negara kita? Informasi dari pejabat lelang bahwa penentuan harga lelang itu ditentukan oleh yang pengajukan atau pemilik barang. Penetapan harga bukan ditentukan oleh DJKN KPKNL yang selaku hanya sebagai pejabat penjual. Yang menurut saya alasan dalam keadaan mendesak tidak masuk akal. Sedangkan bongkaran bangunan gedung terbakar Kejaksaan Agung saja dilelang di KPKNL, bongkaran jembatan penyeberangan Kai Medan dilelang juga di KPKNL, bongkaran gedung terminal maupun pasar maupun pelabuhan maupun inventaris UMKM yang nilainya cuma ratusan ribu saja dilelang KPKNL. Satu lagi, lelang yang bukan milik negara sekalipun alias milik pribadi, bisa diajukan untuk dilelang DJKN KPKNL yang dengan itu dijadi tayang sebagai lelang sukarela. Sebagai bagian dari peserta lelang, semua peserta berhak diinformasikan bahwa peserta telah kalah dan dimenangkan oleh pihak lain dengan nilai yang lebih tinggi secara nyata. Seperti nama pemenang, harga tertinggi dan parahnya lagi pekerja itu tidak memakai safety keamanan saat bekerja atau K3. Di lapangan tidak pakai pengaman kepala, helm, tidak memakai sepatu safety, dan hanya menggunakan celana pendek saja. Inikah pemenang yang dipertimbangkan ditunjuk oleh BPKAD Kota? Sampai saat ini tidak adanya info harga tertinggi dan bukti nilai setor ke Kasda, dan dari pengawas pengerjaan pemenang lelang dan BPKAD tidak dapat menunjukkan SPK lelang itu sendiri dan berapa lama kontrak tenggang waktu pengerjaan pembongkarannya itu. Detikperistiwa.or.id, Mega, melaporkan.